Alur cerita anime Surekano. Cerita berawal dari Mizuto dan Yume yang saling bertatap-tatapan. Kemudian mamahnya menyadari kalau mereka berdua akan berjalan ke toko buku. Mizuto dan Yume tampak tidak ingin selalu menjaganya masing-masing. Singkat waktu pada malam poek itu, babehnya dan mamahnya merasa senang karena Yume dan Mizuto saling akrab. Terlihat Mizuto dan Yume sedang membereskan cucian piring. Kemudian di kamar Mizuto, Yume merasa tidak senang karena selalu memanggil panggilan nama depannya. Kemudian mereka berebut untuk menjadi siapa yang menjadi kakaknya. Maka dari itu, Yume pun menanyakan kepada seorang pamannya kalau dia lahir lebih dulu darinya. Maka dari itu, Yume adalah tetehnya Mizuto. Kemudian Mizuto pun mengatakan kalau dia tidak ingin ribut dengan Yume. Minta maaf jika menyinggung dirinya. Singkat waktu, Yume dan Mizuto bersekolah di satu sekolahan. Pada acara penyambutan itu, Yume membacakan kalimat sambutan di depan panggung. Pada saat istirahat itu, Mizuto dihampiri kedua orang temannya dan menanyakan asal-muasal SMP-nya. Sementara itu di tempat modal, Mizuto mendengarkan kedua orang temannya yang sedang curcol karena Yume adalah saudara tirinya. Singkat waktu pagi pun isuk, Mizuto mengatakan kalau dia ingin berjalan berpisah dengan Yume saat berangkat sekolah. Yume secara sengaja malah mendekatkan dirinya. Sore itu mamahnya tidak bisa pulang tepat waktu. Maka dari itu, Mizuto akan membuat dada ayam. Kemudian, Yume melakukan eksperimen dengan menggunakan pakaian gemesnya untuk mengetahui reaksi dari Mizuto. Namun Mizuto malah memberikan jaket kepadanya karena handuknya melorot. Tanpa diduga, mamahnya pulang dan terpaksa Mizuto menyembunyikan Yume di balik kursi. Sekolah mengadakan tes kebugaran. Dia dihampiri Kogure dan tidak ingin dia mendekati adiknya Yume. Kogure pun sudah menyadari kalau Mizuto akan berusaha menjegalnya. Singkat waktu, seluruh siswa di sana sedang menghitung tinggi badan dan berat badan. Sementara itu, Minami terlihat excited dengan ukuran gunung kembar milik Yume. Karena Minami menyadari kalau dirinya tepos. Yume menjelaskan kalau setahun yang lalu dia juga sama-sama tepos. Setelah itu, di sebuah aula, Minami terlebih dahulu lari apruk-aprukan dan dia pun berhasil lari cepat 55 kali. Namun Minami tidak puas dengan hasilnya. Selanjutnya siswa di sana melatih kebugaran lompat jauh, sit up, dan kelenturan tubuh. Kemudian di luar, para bondon itu berlari maraton. Tanpa diduga, saat Yume berhenti, dia pun tidak sengaja pingsan. Setelah itu, dia pun dibawa ke ruang UKS. Yume pun mengatakan kalau dia terlalu banyak begadang sampai-sampai kelelahan. Singkat waktu, Minami mendekati Mizuto yang terlalu dekat dan dia pun dihampiri oleh Kogure dan berusaha memisahkannya. Rupanya Yume tidak bisa masuk sekolah karena dia sakit. Sore itu, Minami dan Mizuto datang ke rumah untuk menjenguk Yume yang sedang sakit.
Sampainya di kamar terlihat Yume yang sedang tidur. Setelah itu Minami berusaha membuat makanan untuknya. Setelah menyuapinya, Minami pun cabut dan dijelaskan oleh Mizuto kalau mereka berdua adalah saudara tiri. Kembali ke kamar Yume, Mizuto menceritakan pada masa lalunya kalau dia adalah pacar dari Yume. Namun dia pun putus sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali oleh ibu tirinya dari babenya yang brengsek. Kembali ke masa lalu Yume, dia merupakan gadis yang suram yang pernah ada. Saat dia bangun dari kasurnya, ada sebuah celana milik Mizuto yang memang berbau kanjut pada celananya. Dengan paniknya, Yume berusaha akan mengembalikan celana milik Mizuto. Singkat waktu saat akan berusaha mengembalikan celananya, rupanya mereka berdua menemui di sebuah tempat. Rupanya Mizuto membawa penutup gunung kembar milik Yume. Dan mereka berdua pun saling mengobrol di ruang tamu karena ingin menunjukkan sifat mesum dari Yume. Sebaliknya giliran Mizuto untuk mengungkapkan perasaan gabrutnya. Menurutnya, Mizuto tidak sengaja memungut penutup gunung miliknya di sebuah mesin cuci. Singkat waktu pada saat pulang sekolah, Yume tidak sengaja melihat seorang bondon mendekati Mizuto di sebuah restoran. Terlihat mereka pun sangat akrab. Setelah itu, Yume pulang ke rumah dan melihat ada sendal milik seorang bondon di rumah itu. Setelah menemui Mizuto tanpa diduga, sepatu milik seorang bondon tersebut sudah hilang entah kemana. Singkat waktu di perpustakaan, rupanya seorang bondon itu adalah Minami yang sedang menyamar. Edan sekali. Rupanya Minami ingin menikah dengan Mizuto. Singkat waktu malam pun poek, Mizuto menghubungi Kogure untuk mengetahui sikap dan sifat dari Minami. Ceritakan olehnya kalau Minami pada masa SMP punya kabogo dan benar-benar dia adalah psikopat bondon. Yume sedang menunggu Mizuto untuk pergi bobogohan. Akhirnya, Mizuto pun datang menemuinya. Mizuto mengajak Yume untuk pergi ke sebuah akuarium. Yume pun terlihat riweh karena penampilan Mizuto begitu tampan sekali. Sebelumnya, rupanya Kogure dan Minami membantunya untuk melakukan settingan bobogohan tersebut. Terlihat Minami dan Kogure ikut memantau bobogohan mereka berdua. Kemudian Mizuto memeluk Yume dengan erat. Yume pun merasa riweh karena wajahnya begitu terlalu dekat dengannya. Kemudian Mizuto pergi ke sebuah tempat modal. Sementara itu, Yume terpisah di sebuah tempat. Yume merasa riweh karena dia tidak bisa membaca peta dan kurang memahami tempat tersebut. Dia pun berusaha menghubungi Mizuto. Diceritakan pada masa SMP-nya kalau dia pernah berpacaran dengan Mizuto.
Dia tampak begitu merepotkan Mizuto pada masa lalunya itu. Tanpa diduga, Mizuto berhasil menemui dirinya dan membawakan minuman berdemek. Itu mereka kembali ke tempat akuarium tersebut. Setelah kencan, mereka pun pulang sendirian masing-masing. Tanpa diduga, si Bondon mendatangi Mizuto. Sementara itu di rumah, Yume sedang menunggu Mizuto pulang. Sampainya Mizuto di rumah, Yume menyuruhnya untuk bergaya dan difoto olehnya, yang sangat amat tampak terlihat ganteng dan kalem.